Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mantap jiwa. Itu ibadah loh, membubarkan orang ibadah itu ibadah. Ibadah dengan membubarkan ibadah orang lain. Apakah semua orang semakin rajin beribadah itu otomatis bermoral? Cipika, cipiki. Iman juga ada unsur-unsur panggilannya kan. Maksudnya ada unsur-unsur apa ya? Ada campur tangan ilahinya kan. Selamat datang kembali di channel paling terserah deh. Anak yang hilang Cari jalan pulang. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai tahap perkembangan iman seseorang. Menurut teorinya James Flower, tahap perkembangan iman ini menjadi menarik karena memberi gambaran tahap-tahap kesadaran moral. Jadi iman seseorang ini sejalan nggak sih dengan tahap perkembangan moralnya dia? Berarti kan seharusnya ya kalau sinkron gitu, semakin orang beriman berarti moralnya semakin bagus. Ya. Tapi yang jadi ukuran ketika moral itu apa? Apakah semua orang semakin rajin beribadah itu otomatis bermoral? Enggak juga sih. Nah juga ya, soalnya ada yang rajin ibadah tapi juga hobi bubarin ibadah. Itu seperti apa kah itu? Nggak gitu, memegang teguh imannya tapi perbuatannya nggak selaras dengan imannya nggak selaras dengan perbuatannya. Nah, ada dalam perspektif orang-orang seperti itu, moralitas kan didasarkan pada bagaimana ia taat beragama. Iya. Itu ibadah loh, membubarkan orang ibadah itu ibadah. Nggak gitu, cok. Ya, bisa. Nah, kita tuh harus melihat dari sisi umur juga ya. Umur seseorang tuh kalau misalnya semakin tua harusnya perkembangan imannya semakin teguh pada yang dia imani, tapi moralitasnya juga harusnya semakin mendalam. Ukuran moralitasnya bukan menjalankan agama, Bukan menjalankan itu tadi, Jadi, tapi nilai-nilai. Menurut gue lebih nilai-nilai. Jadi umur berpengaruh ya. Tapi enggak juga, ada yang umurnya tua, tapi dia masih radikal, nggak toleransi. Ya itu kan emang kayak tadi. Itu seperti apa itu? Coba deh kita nanti bahas. Kita bahas. Oke, kita langsung aja masuk ke teori yang pertama dari James Flower. Namanya itu iman dasariah, disposisi kepercayaan praverbal. Nah, iman ini belum menyusun pragambaran kekuasaan untuk menghadapi kegelisahan akibat perpisahan. Maksudnya perpisahan tuh kalau menurut gue ya, dia kan abis lahiran ya, dari dalam ibunya tuh dia ngerasa aman, tapi dia mulai keluar. Welcome to jungle, welcome to the hell. No, what is the hell? nah ya, lanjut. Nah, Worse than hell. ciri-cirinya itu hidup beriman, upaya mengatasi rasa takut. Terus ukuran memiliki iman itu diterima atau ditolak di usia itu. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Dia kayaknya masih belum bisa berpikir, belum bisa melihat. Yang menjadi pusat adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan rasa aman. Jadi iman tuh tentang perasaan rasa aman, bagaimana mengatasi rasa takut, tapi itu belum memiliki gambaran yang sempurna, masih absurd gitu. Absurd, dia masih mencari lah. Mencari. Dan masih merekam apa yang disampaikan orang tuanya itu. Ke memori. Oke, kita langsung yang kedua. Tahap kedua di usia 2 sampai 6 tahun itu iman intuitif proyektif. Kalau di tahap ini imannya sudah mengacu pada simbol-simbol tertentu, ada gambaran kekuasaan yang kelihatan lah, ada gambaran tentang Tuhan, malaikat, dan dia mungkin akan mulai membayangkan kalau gue jadi malaikat itu gimana? Malaikat itu seperti apa bentuknya, Tuhan itu seperti apa. Mungkin dia udah bisa ngeliat, dan kan dia awalnya udah mendengar ya cerita-cerita tentang malaikat tuh baik, Tuhan tuh baik, pengasih, pengampun, dan dia tuh ingin menjadi seperti itu, menuju ke mereka, maksudnya sifatnya mengidolakan sesuatu yang baik. Dia mulai mengerti ada gambaran tentang kebaikan dan keburukan dan mengidolakan yang baik. Terus yang ketiga, iman tumbuh dari perspektif orang lain. Ini disebut iman mistis literal, usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ciri-cirinya itu legistik, iman diukur dan dari pelaksanaan hukum. Jadi imannya itu sangat cirinya ya biner banget lah, hitam putih, salah benar, halal haram gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu tuh dasarnya aturan. Ini boleh enggak, itu boleh enggak gitu. Kesadarannya tuh dibangun dari
aturan. tertulis itu, aturan tertulis itu. Standar moralnya itu juga diukur dari situ, termasuk yang tadi ibadah dengan membarkan ibadah orang lain itu di level anak-anak, imannya anak-anak yang model seperti itu sebenarnya. Iman orang umur 6-11 tahun yang bahkan belum puber. Nah contohnya tuh kalau misalnya dia nyuri mangga nih, nyuri mangga, oh saya benar atau salah, menurut hukum saya tuh mencuri itu tidak baik. Oh saya mau berzina nih, oh menurut hukum saya tuh ada larangan, dilarang berzina. Itu dasarnya itu. Seperti itu. Dan kalau udah melaksanakan itu berarti udah baik, udah gitu aja. Misalnya wajib ibadah di hari-hari tertentu, kalau udah itu berarti ya udah baik. Yang enggak ya jahat. Apakah selalu seperti itu? Enggak juga sih. Nah di sini mulai muncul gambaran Tuhan atau Allah tuh yang kayak apa sih, dia maha adil, maha baik, maha pengampun. Terus kalau misalnya kita berbuat dosa nih, hukumannya apa gitu, kayak apakah aku akan masuk neraka, Dirajang-rajang, dicincang, digoreng, dirica-rica sambil minum tua. Di tahap selanjutnya itu sintetis konvensional. di usia 12 sampai 18 tahun. Ini udah mulai ngerti. Nggak gitu Udah dong. puber. Nah terus di sini tuh di tahap ini hidup dipengaruhi oleh pergaulan. Ada unsur ikut-ikutan yang paling bahaya nih menurut gue. Di tahap di usia ini ya. Usia-usia remaja itu kan orang udah mulai penasaran kan, dan dia akan mulai keluar dari keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktu ke lingkungan, ke teman-teman sebayanya, lebih banyak di tongkrongan daripada di rumah. Kalau dulu waktu kecil tuh kalau ibadat itu ngikut orang tuanya, nah sekarang sama temen, sama gebetan. Pergaulan akan sangat berpengaruh dengan di perkembangan seseorang. Terus di tahap ini juga dia mulai melihat model lain. Mulai menyadari adanya keberagaman. Iya. Bahwa dia itu bukan satu-satunya, mulai membanding-bandingkan lah. Dan Bahaya juga ya kalau suara mayoritas yang bisa sangat dominan itu bisa jadi mengaruhi. Iya. Nah di situ ada unsur-unsur radikal juga bisa nih tumbuh di sini. Tumbuh di situ juga. Nah tapi itu semua tergantung para pemimpinnya ya, para pemuka agama yang mengajarkan kepada seseorang ini, apakah dia mengajarkan hal-hal yang baik kayak cinta kasih, damai sejahtera, atau enggak dia malah mempengaruhi anak ini untuk agama gue nih yang paling bener nih. Padahal nggak juga, nggak harusnya kayak gitu. Malah harusnya kayak kakak kelasnya itu yang lebih tua itu harusnya membimbing yang benar. Lebih dewasa ya. Lebih dewasa harusnya lebih tahu. Tapi ini juga kesempatan buat orang-orang yang kayak gitu memperbudak atau mempengaruhi yang masih goyah ini. Bisa tergantung sih pada ini kan remaja itu labil ya, masa-masa pencarian. Nah, tergantung mau ngisinya apa. Itu bisa berbahaya, bisa sangat baik, bisa jadi kesempatan untuk menanamkan moralitas yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan yang benar salah. Dan lanjut, setelah masuk usia remaja, orang mulai dewasa awal di usia 18 sampai 25 itu tahap iman yang individuatif, reflektif. Nah, itu orang mulai mengembangkan visi imannya lebih konstruktif karena ingin memperoleh pandangan pribadi baru. Nah, dia tuh mulai kritis nih terhadap imannya itu tadi. Apa yang diajarkan tadi ya oleh ajarannya itu, dia mulai melihat nih, mulai dipertanyakan, direfleksikan dalam diri. Dia kan akan semakin memiliki imannya itu lebih mendalam lagi, karena kan tadi mulai mencari, dan ini dia udah mau menemukan kan menjadi sesuatu yang milik dia. Mungkin bahkan di tahap ini dia bisa membandingkan dengan ajaran lain. Dan sudah mulai dibandingkan, dan ini udah mulai mengerti bahwa itu berbeda. Nah, ada bahaya di sini, bahaya ketegangan antar komunitas, antara imanku dan iman orang lain tuh berbeda. Itu bisa menyebabkan perpecahan di situ. Padahal harusnya gini nih, kayak di tempat gue ajarannya kayak gini nih. Misalnya di tempat gue mengajarkan kita kasih. Di tempat dia tuh ada nilai yang lebih tinggi apa lagi nggak sih? Nah itu yang harusnya tuh dipelajari gitu. Bukan dibandingkan ya. Imannya nggak bisa dibandingkan, tapi dilihat nilainya. Kalau dibandingkan terus nggak bakal ketemu. Kamu beda server.
Tapi dicari dong nilai yang sama, esensinya tuh apa. Setelah dimasuki tahap ini, semakin dewasa lagi, masuk di usia 26 sampai 35, masuk ke iman paradoksal konsolidatif. Nah di situ tuh iman tuh mulai dikaitkan dengan tindakan moral ya di ini Mulai ada itu ya, perwujudannya. perwujudannya. Meskipun di tahap sebelumnya tuh juga ada perwujudannya, tapi mungkin dia mempertanyakan sedikit. Tapi di tahap ini dia udah mulai matang ya. Kalau misalnya dia mau radikal, dia radikal betul. Tapi kalau misalnya dia mau toleransi, oh iya dia bakal toleransi betul. Kayak misalnya, contohnya di tempat gue nih, yang punya agamanya A, tapi gue B, berbeda, tolak belakang, bahkan menjadi rival. Kayak, oh ya udah, kepercayaan kamu kayak gitu, it's okay buat saya. Kamu di sini, toh kita saling bertimbal baik. Saya di sini, saya kasih uang, saya nggak ganggu. Yang penting kita saling nggak ganggu sih. Berarti di fase ini, orang nggak menyadari keberagaman itu bukan suatu hal untuk memecah belah ya. Dia kan menyadari imannya, tapi juga hidup tengah keberagaman dan bisa menghormati orang lain. Dia akan menemukan esensi dari agama itu apa, nilainya itu apa. Nggak lagi tertutup. Dia orangnya nggak lagi tertutup. Kalau misalnya Di agama ini mengajarkan cinta kasih, di agama yang itu mengajarkan itu adalah rahmat bagi semesta alam. iya. Intinya apa? Ya, rahmat dan cinta itu adalah suatu kebaikan, sama-sama mengajarkan kepada kebaikan. Dan di situ iman lebih menegakkan nilai dan berani menanggung resikonya itu. Nilai kehidupan yang itu tadi Nilai yang kehidupan, cinta kasih. cinta kasih, damai sejahtera, cipika cipiki dari Oyo, dari Itu bagian dari iman ya? Nah oke, yang tahap berikutnya ini yang tahap terakhir ya, bagian 7. Bekasnya Iman universal, umur 35 sampai metong, mati. ninggoy. Woy. Di tahap ini tuh orang beriman didorong menuju pada ke identitasnya. Identitas yang udah dia imani sebelumnya itu. Kayak kalau menurut gue lebih kayak kepercayaannya, identitas. Lebih mentransformasikan diri ke Tuhan, jadi lebih mengarah ke Tuhan, lebih menghidupi nilai-nilai Tuhan seperti apa yang dia sembah, seperti itu. Nah ciri-cirinya itu yang pertama itu iman menjadi relasi dinamis. Artinya tuh bersifat organis, tumbuh dan berkembang dalam kontak dengan orang lain. Iman itu tumbuh dalam relasi dengan sesama dan juga lingkungan, dan ini sangat dipengaruhi oleh nilai Tuhan seperti apa yang disembah, gambaran Tuhan itu seperti apa. Jadi di iman universal dia akan menjadi apa, semacam bukan menjadi ya, mengarahkan diri menjadi seorang yang menyerupai dengan Tuhan. Jadi misalnya dia memiliki suatu agama yang Tuhannya adalah cinta kasih, maka dia berrelasinya pun dengan cinta kasih. Bagaimana dia mewujudkan cinta kasih ke tetangga. Kalau menurut gue lebih ke humanity ya, menjunjung tinggi humanity. Ya, mengarah ke humanity, bahkan lebih universal daripada humanity, karena ada universe kan, semesta, nggak cuman sekedar sesama manusia, tapi juga lingkungan, Alam, tumbuhan, kesadarannya tuh lebih tinggi lagi. Tuhan itu ada untuk semuanya, semua semesta itu. Tapi di sini yang menarik ya, ciri berikutnya nih ya, iman ini bisa tumbuh nih, misalnya dia aktivis lingkungan nih, dia kayak ajaran tuh kayak kita harus mencintai lingkungan, merawat lingkungan gitu. Tapi di sini juga bisa mengalami kemunduran karena masalah keterbatasan. Ya, karena gimana juga manusia itu terbatas dan dia dihadapkan dengan realita kelemahan dirinya sendiri itu. Ya, mungkin dia aktivis lingkungan, tapi karena imannya dia ingin apa ya, dunia ini damai, ingin terwujud lingkungan yang sehat. Tapi akhirnya kebentur dengan masalah ekonomi, itu bisa mengalami rasa kecewa dan akhirnya imannya bisa mundur di situ dan kemudian juga bersikap apatis. Gue ngefans banget sama orang ini, dan menurut gue tuh dia menjunjung tinggi humanity, moralitas, mengangkat nilai, meskipun dia agnostik. Siapakah dia? Nah ini kita langsung lihat aja. Nih kalau lu gua kasih gambar ini, apa yang terbesit dalam pikiran lo? Nah ini adalah Coki Reza. Oh, Pardede. Mungkin kalau orang melihat ini, dia akan langsung berpikir bahwa dia
agnostik, nggak ada akal, nggak ada moral itu ya. Yang itu kan gambaran yang dia tampakkan di sosial media. Dia bikin joke tentang apa yang kasih minuman boba itu Sampai ya? Iya. Yang terang itu Afrika kelaparan, foto bareng boba. Terus yang terakhir kontroversi yang gue inget itu dia bikin joke tentang feminis yang dia tentang pelecehan seksual. Tapi menurut gue itu konten ya. Dia konten, menurut gue it's okay lah. Ranahnya konten. Kita nggak masalah itu, tapi kita melihat ini ya, dia tuh umurnya kelahiran 1988. Berarti umurnya 33. Umurnya 33. Dia ada di tahap konsolidatif tadi ya. Konsolidatif. Dia nggak benar ya? Iya benar. Sebelum universal. Konsolidatif. Ya, walaupun akhirnya dia tidak beragama, tapi dia tetap pro humanity. Kalau teman-teman lihat video-video dia yang bukan konten dia, yang dia jadi undang tamu untuk acara keagamaan seperti teologi kalangan sendiri, kita kan bisa melihat posisi dia seperti apa, posisi dia yang sebenarnya bagaimana. Dia pro pada keberagaman yang tidak seperti bukan yang terus akhlak gitu ya. Tapi itu balik lagi, kalau soal akhlak itu konten ya, itu bisa dibuat orang apa gimmick lah. Tapi kita bahkan maksudnya iman dia nih ya, dia kan nggak punya agama, tapi dia bisa jadi baik, ngerti nggak sih? Bisa. Misalnya, ya oke lah, lu nyembah setan, gue lihat tato-tatonya tuh penuh dengan tato Lucifer ada dan sebagainya, tapi untuk ke manusia sendiri kita belum melihat contoh nyata sih yang nyata dipublish. Nggak bisa. Minimal apa yang kita lihat di konten-konten dia, yang selain dari MLA itu, kita bisa lihat disposisi dia sebenarnya apa. Mungkin ketika di tahap yang tadi ya, mungkin waktu dia umur 0 sampai 33 sekarang ini, dia kan belum mulai berkembang tuh, dia mulai melihat agama, oh saya Kristen, jadi Kristen tuh sulit ya. Yang gue pernah lihat di kontennya teologi, atau kalangan sendiri tuh gue melihat bahwa jadi orang Kristen sulit, dan akhirnya tuh dia bisa menemukan titik di mana, oh ya udah gue berada di Kristen, udah gue agnostik tapi gue tetap baik. Jadi ya oke lah, kalau kita balik lagi ya, misalnya gue melihat tato-tatonya dia tuh Lucifer, mungkin dia mengimani Lucifer, tapi iman lebih menekankan pada nilai, bukan ungkapan nilai, menekankan nilai, bukan ungkapan menerima perbedaan dan berani menanggung resikonya. Dia nanggung resikonya. Dan juga mengedepankan nalar ya, logika, logis. Dia menerima resiko di head speech dari netizen pada nggak suka sama dia, tapi keteguhan iman dia tuh nggak bisa menghancurkan keteguhan iman yang nggak ada iman ya. Apa itu? Apa paradoks ya? Betul, paradoks. Jadi menurut gua orang yang kayak gini malah kuat, Mas. Gak gampang dimasukin radikal menurut gua ya. Dia disuruh bunuh orang gini surga nggak mau, nggak percaya surga. Malah menurut gua yang kayak gini yang gak gampang, nggak bisa. Mungkin suatu saat dia akan berubah. Kita nggak ada yang tahu ya sejalan. Ya, karena iman kan dinamis. Dia masih di bawah. Mungkin dia tahapnya sekarang kayak gini. Iman juga ada unsur-unsur panggilannya kan, maksudnya ada unsur-unsur apa ya, ada campur tangan ilahinya kan. Bisa jadi aja memang panggilan dia bukan untuk yang beriman, untuk apa ya, bisa aja untuk menyatir orang-orang yang beriman, malah bisa jadi bukan beriman, menyatir orang-orang yang beragama. Bisa jadi ya gitu, kalau gue lihat konten-kontennya gitu. Dan iman ini kan suatu pencarian, jika akhirnya dia mencari nggak ketemu, ya udah nggak apa-apa. Karena iman tuh menurut gue terus berproses, kayak kita ya yang kita bahas tadi yang 7 itu kayak 7 perkembangan itu, kayak kalau iman tuh menurut gue kayak dia harus melihat, merasakan dulu, tahu, terus menurut gue harus tinggal di dalam situ. Jadi itu ada perkembangan ya mungkin kalau misalnya di kitab suci kita, gue ambil lah dari Injil Yohanes, kayak di situ diajarkan proses perkembangan imannya si Petrus nih ya. Si Petrus kan awalnya dia kayak tahu Yesus cuma dari siapa, Nikodemus ya, saudaranya Nikodemus bukan? Anjing gue pokoknya dari saudara lah. Si Petrus ini tahu Yesus dari saudaranya, terus dia mulai tinggal bersama Yesus, kayak oh hidup Yesus tuh kayak gini loh. Dia mulai tinggal, akhirnya dia mulai percaya bahwa Yesus ini kayak Tuhan, dia Mesias gitu dan sebagainya. Tapi di satu sisi aneh kan, dia menyangkal kan 3 kali lagi.
Tapi menurut gue proses penyangkalan ini dia mau beriman, tapi di satu sisi dia ke pojok nih, ke pojok. Dia ingin mempertahankan diri, bukan dia artinya nggak beriman sama Yesus. Artinya ya manusia punya yang tadi itu ya, yang bisa berkembang tapi karena kelamaannya bisa mengalami kemunduran. Gak bisa lo tiba-tiba, oh gue percaya nih sama ini nih, oh iya gue langsung sembah nih, gue langsung percaya. Nggak juga, dia juga itu lagi, menilai lagi apa yang disembah, dia menilai Suatu lagi. pengalaman. Ya oke, gitu aja pembahasan mengenai proses pengembangan iman. Bagi kalian yang suka bisa di like, comment, subscribe. Kalau nggak suka ya udah nggak usah ngeklik video ini, harusnya dari awal ya. Harusnya dari awal. Tadi kami tidak mengingatkan. Tapi kalau anda menontonnya sampai akhir, semoga anda tidak tersesat. Dan semoga Anda tetap beriman ya. Kamu masih beriman nggak? Kamu percaya Tuhan ya? Itu rahasia ya. Ya semua orang punya ininya masing-masing lah. Nggak perlu dibahas. Bisa jadi kita cuma di sini cuma acting deh, gak percaya atau Bisa aja nggak percaya beneran. kenapa anda jujur? Itu kan sih. Ya oke, gitu aja video dari kita. Anak yang hilang, cari iman baru.